Oke guys, jadi kembali lagi bersama gue. Dan di kesempatan kali ini tepat di sebelah gue ada salah satu motor andalan dari Yamaha itu sendiri. Jadi motor ini mengusung konsep sporty. Di sebelah gue ada motor FZ8 yang memiliki cc 779 atau biasa disebut 800 cc. Nah, uniknya dari motor ini memiliki rangka delta box aluminium. Jadi buat kalian yang pakai motor ini jangan takut kalau misalkan handlingnya itu berat atau gimana. Ini nggak berat sama sekali, karena tadi udah gua coba, handlingnya benar-benar ringan. Walaupun tampilan bodinya benar-benar besar, tapi untuk badan seukuran gua ini sangat-sangat pas gitu guys. Jadi buat lebih lanjut lagi, kalian ikutin gue lebih jauh lagi, oke? Oke, jadi sekarang gua mau coba nyalain motor ini biar kalian semua juga bisa ngedengerin. Kita coba langsung nyalain ya. Oh ya, untuk kalian yang belum tahu, kapasitas bensin dari FZ8 ini memiliki kapasitas 17 liter. Cukup banyak gitu guys. Jadi sekarang gua coba nyalain ya. Nah, oke guys, jadi bagian yang pengen gua liatin ke kalian yang pertama ada dari shock depannya, sebelah ke depan. Jadi shock dari motor ini sendiri udah USD dan tentunya juga teleskopik gitu. Jadi nyaman lah kalau kalian pakai mau kemanapun. Nah, selanjutnya di sini tuh bawaannya udah pakai ban dari Bedlex S21 guys, ban depannya ya, depan sama belakang sama gitu. Jadi udah bener-bener emang enak lah setelan riding. Nah, kita mundur dikit ke sini. Jadi dari cc-nya itu sendiri memiliki cc sesuai yang tadi gua bilang, ada dari 779 cc atau biasa kita buletin jadi 800 cc di sini. Nah, di sini juga memiliki 4 silinder. Tapi ketika gua tadi cobain suaranya agak mirip-mirip ke 3 silinder. Kayak MV gitulah ala-ala. Nah, untuk transmisinya sendiri seperti biasa 6 transmisi 6 gigi ya gitu. Nah, kita lanjut lagi ke bagian dari speedometernya ini sendiri. Nah, oke, sekarang kita ada di tampilan speedometer dan gua bakal coba nyalain. Nah, jadi sini full elektrik ya guys, dan di sini ada indikator dari couplingnya itu sendiri. Nah, yang pertama di sini ada bensin, suhu, dan kilometernya guys. Nah, untuk atur jam juga udah ada di sini tersedia. Padahal ini produksian tahun 2011 ini tuh, tapi udah speknya kayak gini. Jadi worth it lah menurut gua. Dan di sini ada tambahan eksternal. Untuk voltmeternya juga udah terpasang di sini guys. Tapi ini eksternal, bukan bawaan dari motor itu sendiri. Kita mundur ke bagian dari stang ini. Jadi ketika gua pakai dan gua bandingin sama motor sebelumnya udah pernah gua cobain, yaitu dari Z800. Dari segi stang sebenarnya tipikalnya mirip-mirip sih sama. Cuman ketika gua coba FZ8 ini, gua rasa lebih leluasa dan handling lebih ringan juga tentunya. Dan ketika gua coba untuk muter balik itu benar-benar lebih luas jangkauannya dibanding Z800. Jadi menurut gue ini benar-benar nyaman lah, semua orang bisa pakai ini dan langsung bisa adaptasi. Nah, salah satu kelebihan yang gua suka dari motor ini tuh ada dari parking hazard. Jadi apa itu parking hazard? Jadi ketika motor kalian terparkir diam, hazard di motor kalian ini tetap bisa nyala dalam keadaan mati. Nah, itu jarang dimiliki oleh motor-motor lainnya di kelasnya gitu. Jadi ini salah satu yang paling gua suka. Nah, di tampilan stang seperti biasa
ada lampu hazard, klakson, sen, ada engine cut off dan sebagainya. Nggak ada yang spesial kalau di bagian ini gitu guys. Sekarang kita ada bagian belakang dari motor ini. Jadi knalpot dari FZ8 ini bertipikal suara halus. Kebetulan knalpot ini juga sama ownernya udah diganti jadi full system, sehingga suara dari motor ini benar-benar enak dan tenaganya juga keluar. Jadi motor ini memiliki torsi yang lumayan tinggi menurut gua untuk awalan. Jadi bener-bener kalau kalian pakai knalpot yang pendek tuh bakal lebih tinggi torsinya yang kerasa. Tapi karena ownernya pakai knalpot yang bertipikal panjang, jadi atasan dan bawahan dari motor ini kerasa banget gitu guys. Nah, untuk shock dari motor ini sendiri, shock belakang tentunya mengusung single shock dan bisa di adjustable seperti motor pada kebanyakannya gitu. Untuk sisa-sisanya sih nggak banyak yang diganti sama ownernya, jadi lebih ke originalan guys. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, untuk tampak belakang dari motor ini lebih, kalau menurut gua sih pribadi ya, lebih mirip ke lampu belakang dari X-Max. Cuman untuk FZ8 versi mininya lebih kecil gitu guys. Cuman nggak kalah keren konsepnya. Nah, di bawah lampu ada spakbor belakang. Nah, ini spakbor bawaan dari FZ8 itu sendiri. Menurut gue ini lebih sporty sih untuk tampilan spakbor belakangnya. Karena kebanyakan moge itu menurut gue banyak yang spakbornya dicopot karena terlalu besar atau aneh. Cuman untuk FZ8 ini sendiri menurut gue udah cukup. Untuk bawaan orisinilnya cukup baik. Menurut gue sangat baik, jadi nggak harus dicopot juga. Oke, ini tampak depan dari FZ8. Untuk lampu udah LED. Cuman ada satu hal yang gua pribadi kurang suka sih, yaitu bagian dari batok atau headlamp sih bagian depan motor ini. Karena kebanyakan owner dari FZ8 itu sendiri, mau di Indo ataupun di luar, mereka ngeganti bagian headlamp ini. Mungkin sepemikiran kali ya sama gua, karena kurang suka. Dari bagian samping dan belakang udah sporty, tapi dari bagian depan menurut gua kurang aja sih, kurang gagah gitu. Minusnya paling kekurangannya menurut gua bagian headlamp doang. Overall sih udah cakep banget guys gitu. Apalagi ketika dikendarai handlingnya bener-bener ringan, nggak kayak motor 800 cc gitu guys. Nah, untuk kalian yang penasaran kan si bodi dari FZ8 ini kelihatan besar. Gua dengan tinggi badan ya kurang lebih 170, agak sedikit cinjit sih guys. Jadi sekarang gua coba untuk pakai motornya biar ada gambaran lah untuk kalian. Nah, posisi kaki turun 2 tuh jinjit segini, jinjit dikit sih, nggak terlalu jinjit juga. Jadi untuk yang tingginya di atas 170 mungkin kalian bakal sepenuhnya napak kiri kanan kakinya gitu guys. Tapi ini bener sih enak, gampang banget. Nah, oke guys, paling sekian vlog review FZ8 dari gua untuk hari ini. Nanti untuk konten selanjutnya gua bakal nge-review salah satu motor lagi yang nggak kalah menarik untuk kalian. Jadi kalian jangan lupa patengin channel YouTube gua, jangan lupa di subscribe dan di like juga. Oke, sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Bye bye.